Fadlizon donatur teroris 2015, Makmun Rashid bilang, polisi harus turun tangan. Kita prinsipnya Polri dalam hal ini Densus 88 terus melakukan terus melakukan tupoksinya untuk melakukan pemberantasan terorisme. Jadi kita tidak bergeming apa yang disampaikan, kita tetap bekerja demi menyelamatkan bangsa ini dari aksi-aksi terorisme di Indonesia. Perangkat kerja Polri yang adalah Densus 88 itu memang tugasnya kan memberantas terorisme ya. Saudara-saudara, saya ingin melakukan klarifikasi terhadap fitnah yang mengaitkan kerja saya sebagai anggota DPR, waktu itu Wakil Ketua DPR RI, dengan isu terorisme. Poinnya Fadlizon, saudara Fadlizon kan soal Densus 88 Islamfobia. Jadi saudara Fadlizon justru menggunakan diksi Islam dalam diskursus politik ini. PBB menyatakan bahwa organisasi ini, Hilal Ahmar Society, sebagai organisasi teroris karena organisasi ini merupakan sayap dari Jamaah Islamiyah dan Jamaah Islamiyah adalah bagian dari gerakan Al-Qaeda. Pada saat Fadli menyumbangkan duitnya atau duit dari siapa saya nggak tahu sebanyak $20.000, posisi organisasi yang disumbangkan adalah organisasi teroris. Itu yang pertama dicatat. Penjelasan ini saya buat ya untuk menepis fitnah oleh beberapa orang, sejumlah orang yang secara insinuatif berusaha memutarbalikkan dukungan saya terhadap aksi kemanusiaan seolah adalah bentuk dukungan terhadap terorisme. Itu fitnah yang sangat kotor dan keji sekali. Anggota DPR RI Fadlizon bersama terduga teroris Angga Dimas Persada viral di media sosial. Foto anggota DPR RI Fadlizon bersama terduga teroris Angga Dimas Persada viral di media sosial. Pertemuan terjadi pada 29 Mei 2015. Kala itu Fadlizon memberikan bantuan kepada lembaga Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI yang diterima oleh Angga Dimas Persada senilai $20.000 AS. Padahal HASI dan Angga Dimas Persada juga telah dimasukkan oleh PBB sebagai jaringan teroris yang terafiliasi dengan Al-Qaeda. Dengan demikian, sebenarnya Fadlizon sudah masuk dalam kategori menyediakan atau memberikan sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Demikian kata pengurus Harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme atau BPET MUI Muhammad Makmun Rashid kepada FIN di Jakarta pada Selasa. Menurutnya, definisi pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris ataupun teroris. Tinggal polisi memeriksa Fadlizon atau pemberiannya itu kepada sayap organisasi teroris ternama HASI. Ini HASI punya teman segrup yang sudah masuk dalam DTTOT atau daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Dalam hal ini polisi sudah turun tangan menyelidiki dan memeriksa yang bersangkutan. Seperti Syam Organizer Abdurrahman bin Auf, Baitul Mal Ummah, Misi Medis Syuriah, salah satu jaringan Dr. Sunardi yang ditembak Densus 88 di Sukoharjo, dan juga Kasibu Gerakan Sehari 1000. Lalu mengapa Fadlizon begitu gencar membela kelompok radikal? Jangankan kelompok radikal ataupun intoleran seperti FPI dan HTI, sayap kelompok teroris dia juga memberi bantuan. Sering saya katakan, ada berbagai macam cara mengelabui para politisi yang haus kekuasaan dan ingin mencari suara untuk kepentingan elektoral. Terjadilah barter kepentingan. Demikian kata Makmun Rashid. Salah satunya adalah anggota DPR Fadlizon yang terbukti memberikan bantuan kepada sayap organisasi teroris Jamaah Islamiyah itu. Makmun menyebut, jaringan ISIS lebih berbahaya untuk jangka pendek. Para pendukung ISIS juga bisa sewaktu-waktu melakukan aksi teror. Dan viral, Fadlizon bersama terduga teroris Angga Dimas Persada. Netizen bilang, Gerindra jangan diam saja. Aktivis media sosial Eko Kuntadi membagikan postingan foto Fadlizon bersama teroris Angga Dimas Persada. Angga Dimas Persada menemui Fadlizon saat masih menjabat Wakil Ketua DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan Angga Dimas Persada dan Fadlizon itu terjadi pada 29 Mei 2015 silam. Kala itu, Fadlizon memberikan bantuan kepada lembaga Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI yang diterima oleh Angga Dimas Persada. Lembaga HASI ini bertanggung jawabnya adalah Dr. Sunardi, tersangka teroris yang ditembak mati Densus 88 anti teror Polri di Sukoharjo beberapa hari lalu.
Fadlizon menyumbang seberapa besar, yaitu sebesar $20.000 AS untuk pembangunan rumah sakit lapangan Salba di Syria. Dari foto itu keduanya terlihat sumringah. Hilal Ahmar Society penanggung jawab adalah dokter yang kemarin ditembak Densus 88 karena melawan saat mau ditangkap. Lembaga ini adalah jaringan teroris yang banyak mengirim gerombolan ke Syria. Dalam cuitan lanjutan, Eko menyebut orang yang berada di sebelah Fadlizon adalah Angga Dimas. Di sebelah Fadli adalah Angga Dimas. Dia sudah ditangkap Densus 88 karena keterlibatannya dalam jaringan teroris, termasuk aktivitasnya dalam Hilal Ahmar Society Indonesia. Postingan ini juga mengundang reaksi netizen, terlebih dengan sikap Fadlizon yang menginginkan Densus 88 dibubarkan. Fadlizon menyerahkan bantuan ke Hasi diterima Angga Dimas, padahal Angga Dimas ini oleh PBB dimasukkan dalam daftar orang yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Rilis PBB tanggal 13 Maret 2015, penyerahan bantuan Mei 2015. Sesama kader Gerindra, tuduh Fadlizon juga terlibat teroris. Densus mana? Densus memang kurang suka Gerindra, tetapi sebagai pengamat, Gerindra hingga saat ini, mulai dari Muhammad Taufik, mantan napi korupsi, Sanusi, tersangka pencucian uang, Habib Rahman, yang nyasar terus menyalahkan Ahok, dan banyak lagi. Banyak kader yang konyol memang, dan juga menang, tapi pemimpinnya bisa diangkat menjadi menteri. Itulah lucunya politik negara kita. Tapi kali ini kita akan membahas 3 orang saja, antara lain Fadlizon, Ahmad Dhani, dan juga Puyono. Loh, kenapa ada Ahmad Dhani dibahas? Nanti akan tahu maksud ketika selesai kita membahasnya. Ahmad Dhani pernah berkata kalau dia sengaja dipilih Fadlizon untuk melakukan babat alas di Dapil Jatim. Secara harfiah, babat artinya membersihkan atau menumpas, alas artinya hutan. Babat alas biasa digunakan untuk istilah membuka usaha baru atau membuka lahan baru dari nol. Lalu apa artinya secara politik? Singkatnya, kita menangkap Jatim terkenal dengan kandang NU dan PDIP. Keduanya adalah barisan nasionalis. Kelompok Islam moderat dan juga nasionalis sudah kuat di sana. Nah, kekuatan ini berusaha dibabat alas oleh Fadlizon melalui Ahmad Dhani. Logisnya, kalau yang lama dibabat maka akan ada paham baru yang masuk. Paham apakah itu? Awalnya, kita menduga paham komunis atau sosialis karena Fadlizon adalah penggemar Karl Marx yang berkuliah di Rusia. Tapi semua itu berubah ketika Arief Puyono yang sesama anggota Partai Gerindra menuduh Fadlizon teroris. Kita akan analisa pernyataan Puyono apakah logis atau tidak. Tapi sebelumnya kita akan menganalisa sedikit soal ideologi. Komunis ketika diperkenalkan oleh Sneflit tidak terima oleh masyarakat Indonesia, tidak diterima oleh masyarakat Indonesia, dan baru ketika diperkenalkan oleh Semaun dan tokoh-tokoh muslim seperti Haji Misbah, Tan Malaka, Muso, dan Aidit baru bisa mendapatkan banyak pengikut karena dikombinasikan dengan dalil agama. Fadlizon tentu paham hal ini. Maka beliau tidak mungkin memakai ideologi yang gagal ini, tapi dia pasti belajar kalau penggunaan agama dalam politik telah membuat komunis yang awalnya tidak laku menjadi laku. Nah, politik menggunakan agama ini, suka tidak suka, sudah lama dipakai oleh Fadlizon bahkan Gerindra.